Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi dengan Alexandra Andalina. Hari ini kita punya 3 berita terpopuler buat kalian, jadi jangan kemana-mana dan subscribe ke channel Kompas TV. Mungkin kalian udah lihat nih, surat bebas COVID-19 palsu yang viral di media sosial. Nah, polisi sudah menangkap sejumlah pelaku di balik beredarnya surat tersebut. Kabareskrim juga sudah mengerahkan patroli cyber dan mengedukasi masyarakat supaya ini tidak terjadi kembali. Disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono, bahwa kepolisian telah menangkap beberapa pelaku yang berada di Bali. Hingga saat ini Argo belum bisa jelaskan secara detail penangkapan karena tersangka dan saksi masih dalam pemeriksaan. Kabareskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo telah instruksikan ke seluruh jajaran kepolisian daerah untuk melakukan patroli cyber dan pastikan kejadian tersebut tidak terulang kembali. Telah disiapkan oleh Bapak Kapolri berkaitan dengan adanya beredarnya beberapa di online penjualan surat kesehatan surat bebas kesehatan yang menyatakan bahwa ada keterangan negatif berkaitan dengan kesehatannya. Ya tentunya ini tadi sudah dijelaskan bahwa Kabareskrim sudah menyampaikan ke seluruh jajaran di Indonesia untuk melakukan patroli cyber patroli cyber. Kemudian juga akan melakukan kegiatan yang lain edukasi jangan sampai ini terulang kembali. Ya tentunya kalau misalnya nanti ada pelaku yang melakukan kegiatan tersebut akan kita proses. Masalah nanti dikenakan pasal apa nanti tergantung daripada unsur pidananya seperti apa. Nanti setelah kita bisa mengetahui antara barang bukti, keterangan tersangka, dan keterangan saksi, baru nanti kita bisa dapat memahaminya seperti apa Ada yang mengupload sendiri misalnya kena juga Dan kemudian juga nanti kita cek kembali apakah juga ada ditemukan di beberapa tempat moda atau transportasi, baik itu di udara maupun di tempat yang lain. Kan juga ada surat keterangan di sana. Ini kita akan selalu koordinasi dengan terkait berkaitan dengan surat kesehatan itu. Tentunya kemarin yang beredar ada surat kesehatan di salah satu rumah sakit Tentunya nanti akan kita lakukan penyelidikan dan itu nanti akan kita cross check apakah benar rumah sakit itu yang mengeluarkan di situ. Nanti semua secara teknis nanti penyidik nanti yang akan melaksanakan kegiatan tersebut Ada satu lagi nih yang viral. Imam Tarawih di Masjid Tambora dinyatakan positif COVID-19. Karena itu, 28 jamaah yang mengikuti tarawih juga melalui uji swab dan hasilnya 9 dari 28 warga tersebut juga positif COVID-19. Namun menurut camatnya, banyak warga yang tidak mau ke rumah sakit dan justru memilih untuk isolasi mandiri di rumah. Hasil uji swab 28 warga Tambora telah diketahui hasilnya. 9 orang dinyatakan positif corona. 9 orang tersebut saat ini berada di rumah masing-masing dan enggan untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun, Camat Tambora akan tetap membujuk warga yang positif COVID-19 agar dapat dibawa ke rumah sakit. Saat ini, kondisi RW 7 Jembatan Besi Tambora masih diperketat, sehingga orang tidak bisa keluar masuk lokasi RW 7. Berdasarkan hasil yang kami terima semalam dari kesehatan, dari 28 yang kemarin yang di swab pada hari Minggu, maka 9 orang dinyatakan positif. Dan malam itu juga kami sudah komunikasi dengan pihak kesehatan, kami berkeinginan bahwa dari 9 yang positif ini, malam itu juga keinginan kami bisa dibawa ke rumah sakit, baik mungkin di Wisma Atlet, kemudian Tarakan maupun di rumah sakit yang lainnya. Namun ada beberapa kendalanya adalah dari pihak si pasien ini semalam ini belum mau dibawa ke rumah sakit. Tapi kami akan berupaya dan kemungkinan hari ini saya akan turun langsung untuk
menyampaikan kepada pihak keluarganya dan membujuk pada mereka supaya hari ini bisa dibawa ke rumah sakit. Oke, sekarang kita beralih ke update kasus COVID-19 di Indonesia. Per hari ini ada tambahan sebanyak 490 kasus positif, yang berarti total kasus positif COVID-19 sudah mencapai 16.496 kasus. Di antaranya 11.617 pasien dirawat, sedangkan pasien yang meninggal dunia juga meningkat, yaitu sebanyak 33 orang per hari ini. Total pasien yang meninggal saat ini sudah mencapai 1.076 pasien, sedangkan pasien yang sembuh juga mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 286 orang. Jadi per hari ini, pasien yang sembuh sudah mencapai total 3.803 pasien. Apabila dibandingkan per provinsi, sampai saat ini provinsi dengan kasus COVID-19 yang tertinggi masih wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 5.774 kasus positif. Diikuti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan seterusnya. Apabila dilihat juga, grafik perkembangan COVID-19 hingga detik ini juga masih terus mengalami peningkatan. Nah, supaya kurvanya tidak naik terus, kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan tidak mudik. Nah, itu dia 3 berita terpopuler hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share. Saya Alexandra Andalina, sampai jumpa.